lebih mempertegas bahwa kasus Koni ini sebenarnya tidak hilang, Pak. Seperti apa Pak mau sampai kepada publik? Ya, pada dasarnya memang perkara ini tidak hilang, begitu. Sampai dengan saat ini masih proses penyelidikan. Kami mungkin akan berkoordinasi untuk mencoba meminta audit investigasi. Pemirsa Suara Fakta Hukum, di mana saja berada, pada saat ini kami sedang berada di ruangan Reskrim Polres Ende bersama Pak Cecep Ibnu Ahmadi, Kasat Reskrim Polres Ende. Pak Cecep, selamat pagi. Selamat pagi. Senang sekali kami dari Suara Fakta Hukum dapat menemui Bapak di ruangan ini. Terima kasih. Tujuan kami ke sini adalah untuk mencari tahu beberapa persoalan atau kasus yang sedang ditangani oleh Polres Ende. Dalam catatan kami, sesuai dengan yang kami liput beberapa waktu lalu, Polres Ende sudah menangani beberapa kasus, dan kasus tersebut menjadi perbincangan publik dan bahkan menjadi perhatian publik di Kabupaten Ende. Ya, diantaranya kasus Koni, kasus ambulans, dan kasus Bronjong. Ada 3 kasus, bahkan yang baru ini yang menjadi perbincangan juga kasus rumah sakit dengan dana diduga 3 miliar. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait dengan kasus-kasus tersebut yang saya sebutkan tadi, penanganannya sudah sejauh mana hingga saat ini dari Polres ini. Mohon penjelasan Pak. Baik, terima kasih. Para pendengar dan penonton Suara Fakta Hukum, saya ingin menyampaikan perkembangan perkara korupsi yang ditangani oleh Satuan Reskrim Polres Ende, diantaranya ada kasus Koni. Kemarin terakhir hari Senin tanggal 29 Juli kami berkoordinasi dengan BPKRI berkaitan dengan kasus Koni tersebut. Di Jakarta kami melakukan audiensi meminta masukan karena kami berharap dari BPKRI dapat membantu melakukan audit investigasi. Langkah-langkah selanjutnya yang akan kita lakukan, perkara ini sampai dengan saat ini masih proses penyelidikan. Kami mungkin akan berkoordinasi untuk mencoba meminta audit investigasi. Begitu. Kemudian untuk kasus yang kedua, kami sampaikan kasus ambulans. Dari 3 tersangka yang sudah kami sangkakan, salah satu diantaranya sudah vonis hakim dan sekarang sedang menjalani dengan status terpidana. Adapun 2 orang tersangka lainnya, kami belum bisa memastikan apakah perkara tersebut cepat ke-21 atau tidak. Itu nanti teman-teman JPU yang akan mencoba menjawab. Akan tetapi posisi berkas perkara saat ini per hari ini sudah di JPU. Kami berharap perkara tersebut dapat segera ke-21 untuk segera kami limpahkan. Demikian juga dengan kasus Bronjong, 3 tersangka yang sudah kami sangkakan, 2 diantaranya sudah berstatus terpidana, hanya 1 yang masih tersangka. Demikian pula berkas perkaranya saat ini per hari ini ada di JPU. Kami pun berharap JPU dapat mempercepat proses perkaranya untuk P21 untuk kita limpahkan. Demikian. Terkait rumah sakit ini seperti apa? Dapat kami sampaikan saat ini kami melakukan penyelidikan terbaru untuk perkara rumah sakit, di mana saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang terkait yang ada kaitannya dengan perkara tersebut. Gitu. Adapun prosesnya masih penyelidikan, ke depan perkembangannya akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Pak, ini yang dari sekian kasus yang agak lama adalah kasus Koni Pak. Bisa dikatakan sudah memasuki sekitar kurang lebih 4 tahun nih Pak. Nah, berarti seperti yang Pak jelaskan masih berkoordinasi BPK ya, itu mungkin hal yang baik. Pak, kalau boleh tahu hingga saat ini yang dipanggil sebagai saksi dalam kasus Koni sudah berapa banyak Pak? Kurang lebih kasus Koni itu kami sudah memeriksa kurang lebih sekitar 36 orang saksi, dan semuanya menurut kami masih belum cukup
masih banyak mungkin saksi-saksi yang akan kami periksa Serunya di kasus ini Pak, karena di luar kadang masyarakat kan menilai bahwa ini sudah lama, seakan-akan kasus ini sudah tenggelam. Lebih mempertegas bahwa kasus Kuni ini sebenarnya tidak hilang Pak. Seperti apa Pak mau sampai kepada publik? Ya, pada dasarnya memang perkara ini tidak hilang begitu. Akan tetapi memang pejabat sebelumnya berkoordinasi audit itu dengan BPK, dan posisi BPK kan ada di Jakarta. Gitu. Itu yang menjadi kendala koordinasi kita sebetulnya. Gitu. Kemarin hasil koordinasi dari BPK sebetulnya memberikan peluang kepada kami untuk mereka bisa melakukan audit. Akan tetapi dengan jumlah besaran fraud yang ada saat ini belum memungkinkan kepada BPK untuk melakukan audit. Tetapi BPK memberikan peluang kepada auditor-auditor lain seperti BPKP dan Inspektorat untuk bisa memberikan audit investigasi. Akan tetapi perhitungan kerugian negaranya. Gitu. Kasus Bronjong dan ambulans berkas ini masih bolak-balik ke jaksa ini. Apa yang menjadi kendala sehingga kok bisa belum dieksekusi oleh jaksa? Menurut pendapat kami, sesuai fakta penyidikan, berkas perkara itu menurut kami sudah lengkap. Nah, apabila masih ada kekurangan-kekurangan, itu pemahamannya ada di JPU. Tapi kami berharap JPU bisa segera melengkapi P21 kan berkas perkara tersebut, baik dalam kasus ambulans maupun dalam kasus Bronjong dalam perkara BPBD. Sebetulnya fakta persidangan para tersangka tersebut sudah disebutkan, dan seharusnya fakta persidangan tersebut dapat dijadikan acuan oleh rekan-rekan JPU untuk segera mem-P21-kan perkara tersebut. Terima kasih. Kami ingin tahu selain kasus yang telah kami tanyakan tadi, apakah ada kasus yang sedang ditangani oleh Polres N saat ini selain kasus-kasus yang telah saya sebutkan sudah masuk ke Polres? Kami sudah sampaikan tadi ada kasus rumah sakit yang hanya dibahas. ya. Ini mau yang baik apa yang Bapak mau sampaikan ke publik selain yang saya tanyakan tadi? Di luar daripada kasus korupsi, beberapa saat ke depan dalam waktu dekat kita akan menghadapi pilkada serentak. Ya, saya menghimbau kepada rekan-rekan masyarakat, semua kalangan, baik tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh politik yang ada di Kabupaten ini, pada khususnya saya berharap kita dapat sama-sama menjaga keamanan pada situasi pilkada tersebut. Demikian. Terima kasih Pak kebersamaan kita pada pagi ini. Terima kasih sama-sama. Terima kasih.